Kita masuk ke IG-nya. Nah, ini yang kita bisa lihat tuh. Ya, bahkan ini yang foto terbaru ya di Mekah nih ya. Di Mekah itu lihat tuh. Cuma ada foto Ria Ricis sama Mona. Filmnya keren banget. Doa Ini ya ada problem rumah tangga, jadi saya biarkan dia. Si akan mengarah ke perceraian, nggak tahu nggak kamu? Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas Ria Ricis. Apakah benar ya? Jadi kali ini ada gosip yang dimana Ria Ricis kabarnya dia pengen cerai. Oke, mari kita telusuri apakah beneran cerai gitu dari data-data gue yang gue temuin. Tapi sih aroma-aromanya, kayaknya sih gak cerai ya. Coba kita lihat apakah bercerai beneran atau tidak. Oke, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan tombol lonceng ya, like, comment, dan di-share juga ya. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Pulang dari Mekah, Ria dan Ricis berpisah. Oke, kita dengerin ya. Rekaman perjalanan umroh Ria Ricis dan Teuku Ryan yang dibeberkan di hadapan publik menjadi bukti jika keduanya seperti sedang sama-sama menikmati kesendirian. Oke. Keberjarakan Ria Ricis dan Teuku Ryan di Tanah Suci ternyata berlanjut ke tanah air saat Teuku Ryan hadir di sebuah acara tanpa didampingi Ria Ricis. Benarkah di balik ekspresi murah senyum Teuku Ryan tersimpan sebuah masalah keluarga yang pelik? Rian sendiri datang Rian. Iya, nonton dulu ya. Nonton dulu ya. Ini Rian nonton sendiri ya, gak ada ditemenin Ria Ricis ya. Dia nggak bilang sih. Rian nonton dulu. Lancar, izin nonton dulu ya. Pagi, jadi istirahat kalau aku mau hadirin undangan. Dia berusaha untuk tidak membicarakan itu, menjauh dari situ, tapi justru itu menandakan, menjelaskan secara lugas bahwa memang mereka ada apa-apa. Iyalah, pastilah ada apa-apa. Ricis ketika masuk mobil dan kemudian dia sama megang anaknya segala macam itu happy gitu. Tarikan senyumnya di sini itu tarikan beneran gitu, walaupun nggak lepas ini benar-benar tarikannya tadi sambil mata itu nggak terlalu kelihatan. Iya, ya artinya ya senang gitu, tapi bukan yang meledak senang gitu, senang dia senang beneran gitu. Tapi itu kan waktu bareng anaknya, kita nggak tahu loh. Ketika ditanya terkait dengan suaminya gitu ya, dia tidak secara spesifik ditanya itu. Dia yang jelas senang ketika bertemu anaknya. Anjay. Ria Ricis membuka lembaran baru kehidupannya setelah umroh dengan sejumlah curahan hati memilukan dan penuh misteri. Berharap apa yang seharusnya menjadi harapan terbaik, mental yang baik, hati yang sehat, pikiran yang bersih, sentuhan Sayang kasih anak. sayang ke anak yang utuh. Bedey. Di story lain, istri Teuku Ryan ini menunjukkan telapak tangannya sambil memberikan keterangan. Tremor kambuh, nggak tahu akan sebegininya dampak dari hati yang hancur. Waduh, hati yang hancur. Kalau didefinisikan emang lagi bermasalah ya. Kalau hati udah hancur itu udah bermasalah. Ini pas lagi di Mekah ya, sambil tremor gitu. Oke, ini udah arahnya udah mulai kacau sih ya kalau udah sambil tremor ya teman-teman. Anjay. Hari ini iya kemarin doa apa sih kalian yang diminta pagi? Soal rumah tangga. Filmnya keren banget. Doa Ngelak ya, dia ngelak ya. kemarin doa apa sih? Jadi kapan? Pokoknya filmnya keren banget. Beda kamar sama di lewat. Sedikit kali. Masalah rumah tangga yang katanya
Tadi kan ditanya masalah rumah tangga. Kayaknya wartawan gak ada nanya tentang film ya teman-teman. Tapi jawaban Rian malah ya filmnya bagus banget. Filmnya bagus banget. Wow. Juga mungkin kurang sehat waktu kita ibadah, kita juga lagi di luar negara ya, beda suhu, jadi biar Jadi yang pasti adalah pasti ada sesuatu di antara Pasti mereka. lah. Dan pastinya ketika kembali Indonesia belum selesai. Karena kalau sudah selesai mereka udah berdua. Ya itu kayaknya udah bukan baca mimik muka lagi ya. Nggak perlu kayaknya baca mimik muka. Itu udah kelihatan juga dari logatnya. Dari mereka nggak bareng lagi. Beda banget dari awal pertemuan. Mungkin teman-teman yang ngikutin Ria Ricis tahu lah ya gimana gitu bucinnya Ria Ricis dengan Tengku Hari. Karena emang saat awal-awal pertemu itu mungkin Ria Ricis yang ngelihat dari sosok Tengku Rian ini ya, itu ganteng banget gitu. Tapi setelah gue lihat-lihat sih kayaknya Tengku Rian ini belum siap gitu ya jadi seorang ayah, karena masih memikirkan hobinya sendiri gitu. Tapi kalau Ria Ricis itu gue lihat kayaknya udah siap banget dia ya jadi seorang ibu gitu. Jadi ya mungkin gue menilai ya, menurut gue sih kalau dari video tadi si Tengku Harinya itu masih belum cukup dewasa ya buat nanganin kasus di rumah tangga. Tapi dulu kabar-kabar isu yang beredar ya, kabar anginnya kalau nggak salah karena masalah duit sih ya. Mulai ada perpecahannya itu karena masalah duit gitu. Ya isu dan gosip-gosip yang gue denger bener atau tidak, kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya. Si Tengku Rian ini dia nggak kerja gitu kan, jadi maunya enak aja make duit Ricis. Jadi ya mungkin karena efek-efek itulah ya, tersindir juga sekarang ya akhirnya meludaknya sekarang gitu. Coba kita baca komentar dari netizen nih. Kesabaran Icis tipis tisu, iyalah. Kita tahu lah ya, Icis itu orangnya kayak belak-belakan gitu. Itu kelihatan banget setiap konten ya. Kasian Aminah. Iyalah, Aminah itu anaknya kan? Aminah ini siapa? Aminah kan anaknya kan? Ramalan Roy Kiyoshi. Emang apa ramalan Kiyoshi? Coba kita dengerin ya. Kita ke ramalan Roy Kiyoshi karena di komentar ada yang nyinggung Roy Kiyoshi nih. Diksi Roy Kiyoshi tentang rumah tangga Ria Ricis. Oke, coba jelasin. Agak berubah ya. Oke, gue udah lama banget kagak ngeliat Roy Kiyoshi, kayak udah agak gamoy gitu ya. Ria Ricis, mereka baru pulang umroh. Menurut kamu seperti apa sih hasil prediksi kamu ya, maksudnya ketika dia pulang umroh itu akan seperti apa? Oke, sebelumnya I have to say sorry kenapa. Ya semoga apa yang saya prediksi ini salah. Ketika mereka sudah pulang umroh, semoga saya doakan kembali baik-baik. Tapi kalau memang nggak baik-baik lagi, ya saya pasrahkan saja pada mereka berdua. Tapi menurut saya keretakan rumah tangga ini harus introspeksi satu sama lainnya. Jadi bukan dari pihak sisi juga, entah dari pihak yang manapun juga sebenarnya. Jadi saya hanya menegaskan ya semoga ya sebagai teman public figure-nya saya berdoa agar mereka kembali baik-baik. Ya kalau memang nggak baik bisa diomongin supaya jadi baik. Iya. Ini kan udah diomongin ya. Ini tapi udah diomongin teman-teman. Kayaknya ini kasus ini udah berlarut-larut ya. Udah lama banget kayaknya udah ngomongin, bahkan sampai ke Mekah kan belum kelar juga nih. Bahkan sampai di Mekah ya kita lihat belum ada tanda kebaikan hubungan mereka ya. Terus apa ramalannya ini? Semoga lagi jadi depan lurus. Oke, prediksi akan mengarah ke perceraian, udah tahu nggak kamu? Aku ngerasa memang ya saya sangat turut bersedih untuk Ricis. Memang saya melihat ada unsur-unsur ramalannya itu ada unsur perceraian teman. Oke. Ya dulu Roy Kiyoshi ini kalau yang belum tahu ya, jadi Roy Kiyoshi ini adalah seorang peramal ya. Tapi yang boleh bisa nggak ya kita rujuk? Tapi ya bisa nggak ya kita rujuk kembali? Oke. Atau bisa nggak diomongin atau ya introspeksi diri lagi? Iya. Apa yang saya lihat semoga itu tidak terjadi. Semoga perpisahan semoga tidak terjadi. Oh, berarti bisa baik-baik aja ya semua? No comment.
no comment itu udah jawaban ya teman-teman. No comment itu berarti tidak bisa baik-baik aja, karena ini kasus ini udah berlarut-larut teman-teman ya. Kalau udah ngikutin Ria Ricis pasti tahu lah ya. Ini kasus Tengku Rian dengan Ria Ricis tuh udah lama banget ya. Bahkan sampai titiknya sekarang mereka tuh alasannya nggak mau bercerai ya. Ria Ricis tuh kayak masih tahan, bisa nggak sih kita rujuk lagi gitu kan. Tapi sampai detik ini ya kita lihat ya nggak ada perkembangannya, dan kayak masih ngegantung aja, kayak masih asik sendiri-sendiri ya. Dan menurut gua Ria Ricis sama Tengku Rian ini bertahan karena ada si Mona ya. Mona itu kan anaknya ya. Oke. Kapan deh maksudnya kapan aja mungkin akan ke pengadilan atau gimana? Udah ada prediksi belum? Belum ada prediksi kapan pengadilan dan segala macam. Cuma kalau lihat aroma yang kecil, Anjay, kecium. pertikaian dan perpisahan. Ya, moga-moga setelah berpisah masih kontak, masih sayang sama satu sama lain, tapi kondisinya mungkin udah jadi temen, jadi mantan. Saya berharap ada jalan terbaik buat beliau. Semoga mereka bisa walaupun berpisah tapi punya hubungan baik. Ada potensi teman ya meskipun sudah maksudnya selesai jadi mantan istri Tuh suami. kan udah kejawab kan ya. Meskipun sudah jadi mantan udah kejawab ya. Ya bakal pisah ya. Makanya tadi Roy Kiyoshi no comment ya. Selesai jadi mantan suami, mantan istri, tidak menutup kemungkinan agar dia bisa tetap jadi temenan satu sama lain. Yalah. Ya, jadi Udah satu. makanya kalau masih temenan kan masih bisa ngurus anak bareng-bareng. Bener kan? Oke. Thank you. Itu jawabannya ya, karena ada si Mona ya, anaknya Ria Ricis. Dan ya prediksinya, oke, gue nggak sebenarnya jujur gak pernah percaya namanya prediksi, tapi ya nggak apa-apa lah ya, sebagai hiburan. Tapi emang ngarahnya udah kesana semua gitu ya. Gimana menurut kalian? Apakah akan tidak bercerai atau bercerai teman-teman? Ya silahkan di komen. Coba kita masuk ke kolom komentar. Kok kayak si Unyil Usro? Ada aja komennya kan. Apakah Roy dulu pernah meramal wajahnya bisa seperti Usro sekarang? Oke, sama sih, gue gak percaya ramalan ya, tapi gak gitulah, kayak kenal mukanya kartun apa gitu ya, si Unyil. Oke, gagal fokus sama alis Roy Kiyoshi. Kan gamoy gitu kan. Ya elah, bener-bener mirip Unyil. Oke. Ya ini salah satu ramalan yang dibilang netizen tadi ya, bahwasannya ramalan Roy Kiyoshi bakal bercerai. Ya kita jangan terlalu percaya dengan ramalan, semoga baik-baik aja. Kita lihat ke depannya apakah ramalannya betul gitu ya. Ya semoga salah ya, karena ini kan kasihan banget anaknya si Mona ditinggal oleh ayah dan ibunya gitu. Next, kita comeback ke Mekah lagi ya. Mengejutkan ekspresi Ria Ricis menangis di depan Ka'bah. Ria Ricis menangis di depan Ka'bah, kita lihat ya. Video Ricis menangis di depan Ka'bah saat menunaikan ibadah umroh bersama Tengku Rian dan kakak-kakaknya. Dalam video yang diunggah sang kakak Oki Setiana Dewi, terlihat Ricis dalam balutan busana muslim berwarna hitam, tengah berdoa dengan kusyuk di depan Ka'bah. Heboh. Oke, Ria Ricis nangis ya di sini. Nah, ini salah satu video yang dimana dia nangis, yang tandanya emang ada masalah. Tapi mungkin masalahnya kan ya pastilah yang arah ke sana ya, ke perceraian, karena udah nggak mungkin lagi mereka ke sana. Terus di sini kita nggak lihat ya, ada kayak suami istri pada umumnya ngerekam perjalanannya gitu, kita nggak lihat di sini. Apalagi Ria Ricis seorang sosok konten kreator yang dimana pasti happy aja gitu ya, tapi ini enggak ya. Next. Dan ini tanggapan si Tengku Rian ya, yang dimana setelah dari Mekah, kita coba dengar apa jawabannya. Sakit hati Ria Ricis karena retak rumah tangga, ini kata Rian. Ini kata Tengku Rian soal curhat Ria Ricis apa nih?
Yes, kita berpulang ibadah. Biar bersih, doain aja. Doa apa sih Mas Rian? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Pokoknya mohon doanya aja. Ini rumah. Nah itu mungkin sebenarnya mari langsung ya. Pokoknya intinya mohon doanya aja. Semoga. Doa kami sendiri sana. Gimana nih ini gini? Itu udah clue banget ya. Semoga rumah tangga kita doain baik-baik aja. Yang dimana kalau kita balik sebelumnya, kita balik kata-katanya, yang dimana rumah tangganya berarti lagi berantakan. Didoain dong yang baik-baik aja ya. Ya, nanti ada beberapa bukti gua tampilin deh ya. Next. Dan sebenarnya ini udah terkonfirmasi juga karena mungkin Rian keceplosan saat di sosial media. Ria Ricis ternyata tak kuat dengan kelakuan Rian. Permasalahan rumah tangga Ria Ricis tunggu Rian akhirnya terbongkar. Nah, ini sebenarnya permasalahannya karena ini nih. Coba lihat nih ya. Komentar istrinya, Rian pun terpancing dan menuliskan sebaris kalimat yang seolah-olah menegaskan kalau dirinya sedang mempertahankan rumah tangganya. Gak ada yang mau pisah. Nah, ini dari komen Tengku Rian kalau nggak salah ini salah satu postingan, ini udah lama banget ya. Postingan netizen yang dimana postingannya tuh kayak nampilin foto Ria Ricis dengan Tengku Rian ya. Terus akhirnya komen lah Rian ya, nggak ada yang mau pisah karena kalau nggak salah dari netizen slogannya itu Ria Ricis dan Tengku Rian akan bercerai. Kalau nggak salah ya, maaf nih kalau misalnya salah karena udah lama banget ya. Terus dia komen kayak gini, nggak ada yang mau pisah. Tulis Rian dengan tegas. Tak lama setelah itu, Ricis balik mengomentari postingan Rian dengan kalimat sindiran yang menohok. Kalau saya, dulu sejak hamil dan lahiran gak diangguri. Nah tuh, kalau sayang dulu dan lahiran diangguri ya. Sontak saja, aksi saling sindir Rian dan Ricis di media sosial mendapat komentar beragam dari netizen. Melihat postingan, coba kita masuk ke komentar. Pokoknya bukan salah Ricis, dianggurin itu nggak enak banget sumpah ya. Apalagi Ria Ricis ini adalah sosok seorang ibu ya. Ya kasihan banget ya Ria Ricis karena ya gue masih ngeliat kelakuan Rian ini. Ya gue bilang tadi belum kayak sosok seorang ayah yang masih pengen jadi anak muda gitu, pengen main gitu. Apalagi dia lagi peran-peran main sinetron ya teman-teman. Apa salahnya turunin ego ke suami terus bilang ya dia mau tuh gimana? Ini maksudnya gimana guys? Next, haha ya jelas Rian nggak mau pisah, Ricis duitnya banyak. Nggak gitu sih, kasihan Mona juga sih sebenarnya ya. Dari komen next selanjutnya, bukan anggur ya, mungkin karena sibuk kerja Rian. Ya sebenarnya nggak perlu kerja sih ya, Ricis ini udah banyak duit teman-teman ya. Bahkan dia kerja di rumah ngonten segala macam tuh dapet duit gitu ya. Nggak tahu lah kira-kira permasalahannya apa teman-teman ya, sampai Ria Ricis komentar dianggurin gitu. Next, ini ada salah satu putra Siregar ya, yaitu temen Tengku Rian ya. Oke, kita coba dengerin keceplosan putra Siregar sebut Tengku Rian dan Ria Ricis ada masalah rumah tangga. Pasti keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian akan terungkap juga. Begitulah adanya. Tengku Rian pernah menemui Putra Siregar, pengusaha yang dikenal berteman baik dengan Ria Ricis. Kepada Putra Siregar, Tengku Rian sempat menyampaikan keinginannya untuk mencari pekerjaan. Seperti diketahui, Putra Siregar sukses sebagai pengusaha handphone. Menurut Putra Siregar, ketika itu Rian juga menceritakan kondisi rumah tangganya yang sedang tidak baik-baik saja. Tengku Rian udah lama sih. Sebenarnya saya mau buka di Aceh kan sama dia. Gitu. Nanti saya lihat lagi keseriusan dia lagi deh. Dia kan sibuk film sekarang. Beberapa kali dia mampir sih ke rumah. Tengku Rian sibuk film, anjay. Karena dia sibuk film, Ria Ricis ditinggalkan, anjay. Cuman dia kan lagi ada ini ya, ada problem rumah tangga. Jadi saya biarkan dia tenang dulu lah. Ya Pi, yang penting ajak-ajak Rian ya Pi gitu. Cara ngomong. Ya udah nanti kamu kalau mau apa kesini aja kan, rumah papi di sini nggak kemana-mana. Terus dia aku ada mie Aceh ya, jadi dia suka mie Aceh kan. Ya nanti kapan kamu pengen makan mie Aceh atau apa datang aja. Benarkah retaknya rumah tangga Tengku Rian dan Ria Ricis dipicu karena kondisi ekonomi Tengku Rian yang jobless alias sedang tidak punya pekerjaan? Nah, ini ya, isu anginnya karena Rian tidak punya kerjaan gitu. Ya, coba next kita masuk ke komen curhat sama Putra Siregar ya bocor. Ya itu ya, ini udah diklarifikasi loh sama temennya sendiri ya, yang bilang hubungan Ria Ricis dan Tengku Rian baik-baik aja itu adalah jangan tutup mata loh ya, emang bermasalah ya. Next, masa sih kan dia dapat
Awards, keluarga harmonis, kirain bahagia beneran. Hey, orang yang banyak duit malah konfliknya makin banyak ya. Silaturahmi bukan minta kerja, Rian aja banyak job, syuting program dan series untuk Ramadan nanti. Aku nggak kenal Rian kalau nggak karena Richie. Dari dulu sih pas ini emang bocor keliling, ya udah bocor lah ya. Oke, gue pengen nunjukin bukti-bukti ke kalian, dan ini salah satu TikToknya Ria Ricis ya teman-teman. Nah, ini TikToknya Ria Ricis, bahkan kalau kita lihat tuh di sini hanya ada Mona anaknya dan Ria Ricis ya. Tuh, kemana-mana mereka selalu berdua. Kita tidak melihat adanya sosok ayahnya ya, yang disebut dengan Rian. Nggak ada teman-teman ya. Tuh, berdua semua ya. Tuh, mau apa-apa berdua ya. Lihat tuh, ini udah kayak apa ya, pisah rumah sih kelihatannya ya. Udah pisah ranjang ya. Kalau bahasa kerennya ya. Nah, lihat ya. Next. Kalau kita masuk ke IG-nya, nah ini yang kita bisa lihat tuh. Ya, bahkan ini yang foto terbaru ya di Mekah nih ya. Di Mekah itu lihat tuh, cuma ada foto Ria Ricis sama Mona guys ya. Tuh. Nggak ada sama sekali. Berarti saat mereka ke Mekah itu dengan Rian ya, masalahnya masih belum selesai ya. Lihat, kalau mereka udah baikan pasti ini bakal jadi foto berdua. Tapi lihat fotonya sendiri. Sebenarnya kalau jadi konten kreator ya, ataupun selebgram, artis, gampang sih nyari data-datanya. Nih, mereka suka upload gitu ya. Harusnya ada foto berdua. Ini pun foto booth juga sendiri kan. Lihat tuh. Harusnya foto booth itu bertiga gitu ya. Ada istri, ada anak, ada suaminya. Ternyata tidak. Wow. Bahkan kalau kalian nonton di video gue sebelumnya, gue nge-reaction TikTok replay ya. Itu di TikTok replay, Ria Ricis sama Teuku Ryan itu nggak gabung frame-nya ya. Mereka misah gitu ya. Udah kayak sendiri-sendiri ya TikTok replay. What the hell man ya. Nah ini Ria Ricis ya. Aduh. Bahkan kalau kita coba nih ya, nggak adil dong kalau misalnya ke Ria Ricis saja, kita harus ke Teuku Ryan ya. Nah di Teuku Ryan kita lihat foto dia di Mekah. Lihat nih fotonya cuma sendiri aja gitu. Widih, berdoa ya. Anjay, keren juga ya Teuku Ryan nih. Nah ini ya, ya jiwa-jiwanya masih belum keayahan ya. Nah ini kalau pendapat gue ya, sorry misalnya salah. Tuh lihat tuh, cuma fotonya bareng Mona, udah ya. What? Kita tidak lihat foto Ria Ricis di sini ya. Berarti saat mereka ke Mekah masalahnya masih belum kelar tuh. Lihat tuh. Ya. Kalau udah kelar sih ya pasti ada foto bertiga di Mekah. Ya, gimana teman-teman ya? Ini udah fix banget, tapi kalau masalah bercerai sih belum ya. Mungkin tinggal tunggu waktunya aja sih, karena ini mereka sampai ke Mekah belum ada perbaikan juga ya dari hubungan mereka. Ya kita doain aja yang terbaik. Ya kasihan juga karena si Mona. Semoga Ria Ricis sama si Rian ya mikirin lah anaknya ya. Kalau udah bercerai kan kasihan banget. Apalagi jejak digital itu ada ya. Jejak digital nanti Mona ada gede, wih ngeliat ayahnya kan. Aduh ya. Di video terakhir kita bakal bacain 3 top komen di video aneh. Oke, di sini ada 3 komen ya. Oke, 3 komen. Cetus Maiden dan keluarga Clayton nggak ada, dan Mamah Cetar nggak ada juga. Oke, ya emang nggak ada ya. Ya tau lah ya. TikTok replay isinya bukan TikTok, tapi komunitas saja gitu ya. Geng-gengan. Bang, kasus Cyanida gimana? Oh, santuy. Oke. Mungkin the next ya, gue bakal bahas kasus Cyanida lagi ya. Gue lihat dulu infonya apakah sampai mana nih info Cyanida ya. Santuy. Oke. The next ya, gue coba cari dulu kabar Cyanida. Apakah
ada video terbaru atau masih video-video lama ya. Next, dari Andai Gunzet 5361. Ini reply atau iklan Scarlett sih. Produknya muncul sering banget. Sponsor terbesarnya ya. Ya itulah ya. Yang sering muncul adalah Ibnu Lita. Ibnu ya, keluarga Ibnu Lita dan Scarlett ya. Ya mungkin sponsornya dua orang ini kali ya. Ya itu aja ya. Thank you banget ya udah komen-komen ini. Like. Thank you ya guys ya. Ya gue Fadli undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.